Halo sahabatku, sahabat Ayo Paham, senang bertemu kembali. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang peluang kejadian majemuk. Sebelum kita lanjutkan, baiklah sahabatku yang baru bergabung pada sesi ini, jangan lupa silahkan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan update dari setiap video kami yang terbaru. Sahabatku, kita akan membahas tentang peluang kejadian majemuk. Yang pertama, kita akan membahas kejadian saling lepas. Untuk mempermudah kita mengetahui apa itu kejadian saling lepas, mari kita lihat diagram pen berikut. Ini adalah sebuah percobaan. Dalam sebuah percobaan itu terjadi beberapa kejadian. Nah, yang saya catat di sini, saya buat hanya dua kejadian, di mana kejadian A terjadi berbeda dengan kejadian B. Kenapa kejadian ini berbeda? Karena sampel di kejadian A berbeda dengan sampel di kejadian B. Artinya, sampel di A dengan sampel di B tidak ada yang sama. Kalau kita belajar tentang himpunan, maka kita sebutlah irisan dari kejadian A dengan irisan dari kejadian B adalah 0 atau tidak ada. Sehingga sekarang bagaimana kita mencari peluangnya ini? Berarti tentu untuk mencari peluang A atau B, tinggal kita menjumlahkan peluang A ditambah peluang B. Sehingga peluang kejadian A atau B ditulis PA gabung B adalah peluang kejadian A ditambah dengan peluang kejadian B. Sekarang kita tinjau kejadian tidak saling lepas. Apa itu kejadian tidak saling lepas? Mari kita lihat uraian berikut. Nah, perhatikan di sini diagram pen ini. Di sini ada dua kejadian yang terjadi. Sebagian terjadi bersama-sama, sebagian lagi tidak terjadi bersama-sama. Ini peluang A terjadi sendirian, peluang B terjadi sendirian, tapi di antara peluang A dan peluang B ada yang terjadi bersama-sama. Artinya, sampel kejadian A ada yang sama dengan sampel kejadian B. Atau dengan kata lain, himpunan A atau kejadian A dengan kejadian B mempunyai sampel yang sama. Sehingga kalau di sini tadi A iris B, kejadian A dengan kejadian B tidak ada yang sama atau sama dengan 0, maka di sini kejadian A dengan kejadian B ada yang sama sehingga A iris B atau kejadian A diiris dengan kejadian B ada yang sama sehingga anggotanya bukan 0. Sehingga bagaimana kita mencari peluang kejadian A atau B jika ada yang sama? Maka tinggal kita cari peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B, kita kurangkan peluang kejadian yang sama. Sehingga kita dapatkanlah peluang kejadian A atau B berarti sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B, kita kurangkan yang kuning, yaitu peluang kejadian antara A dan B yang sama. Semoga dengan penjelasan singkat ini, sahabatku sudah bisa memahami apa itu peluang kejadian saling lepas dan peluang kejadian tidak saling lepas. Nah, untuk lebih jelas, mari kita lihat contoh berikut. Contoh 1, pada pelemparan dua buah dadu secara bersamaan, misalkan A kejadian munculnya kedua mata dadu 6, dan kejadian B adalah munculnya jumlah kedua mata dadu 8. Tentukanlah peluang kejadian A atau B. Mari kita jawab. Pertama kita buat tabel untuk mencari sampel dari pelemparan dua buah dadu secara bersamaan. Nah, sekarang ini sampelnya. Misalkan yang merah ini adalah dadu pertama dan yang biru ini adalah dadu kedua. Maka sampelnya semua kita pelangkan. 1,1, 1,2, seterusnya sampai dengan 6,6. Nah, di sini tadi kejadian A adalah jumlah kedua mata dadu adalah 6. Maka di sini kita lihat kalau kita jumlahkan kedua mata dadu 6 adalah di sini 5 tambah 1, 6, 4 tambah 2, 3 tambah 3, 2 tambah 4, 1 tambah 5, semuanya yang biru ini jumlahnya 6. Yang kuning adalah sampel kejadian B, yaitu jumlah kedua mata dadu 8. Coba kita lihat di sini 6 tambah 2, 5 tambah 3, hingga 2 tambah 6. Semua jumlah yang kuning ini adalah setiap sampelnya 8. Maka sekarang kita buat kejadian A, anggotanya adalah 1, 5, jumlahnya 6, 2, 4, jumlahnya 6,
33 jumlahnya 6, dan seterusnya. Sehingga jumlah sampel dari kejadian A adalah 5. Selanjutnya, kejadian B sampelnya adalah 6, 2, 5, 3, dan seterusnya sampai 26. Jumlah sampelnya adalah 5. Coba kita periksa antara kejadian A dan kejadian B. Ada nggak anggota yang sama? Ternyata di kejadian A dan kejadian B, di sini tidak ada yang sama. Maka masuk ke kategori ini, yaitu A iris B sama dengan 0. Sama dengan 0 karena tidak ada yang sama. Sehingga A iris B sama dengan 0. Maka karena A iris B sama dengan 0, maka peluang kejadian A atau B kita masukkan rumus yang ini. Peluang kejadian A dan B adalah peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Sekarang kita cari peluang kejadian A. Sampel kejadian A adalah 5, sedangkan jumlah seluruh sampel dari pelemparan 2 buah dadu adalah 36. Maka peluang A adalah 5/36. Kemudian peluang B adalah 5/36. Sehingga kita dapatkanlah peluang A tambah peluang B sama dengan 5/36 tambah 5/36 sama dengan 10/36. Kita sederhanakan bagi 2, kita dapatkanlah 5/18. Mudah-mudahan dengan contoh ini, sahabatku sudah bisa memahami kejadian saling lepas ini. Sekarang kita lanjut dengan contoh yang kedua. Contoh 2, pada pelemparan 2 buah dadu seimbang, A adalah kejadian munculnya angka 3 pada dadu pertama, dan B adalah kejadian munculnya angka 4 pada dadu kedua. Tentukanlah peluang kejadian A atau B. Mari kita jawab. Langkah pertama yang kita kerjakan adalah membuat tabel pelemparan kedua mata dadu. Sehingga kita dapatkan, misalkan yang merah ini adalah dadu pertama, dan yang biru ini adalah dadu kedua. Kita pasangkan 1,1, 1,2, sampai dengan 6,6. Lihat di sini A adalah kejadian munculnya angka 3 pada dadu pertama. Coba kita lihat. Kejadian A adalah muncul angka 3 pada dadu pertama. Berarti di sini angka 3 berarti 31, 32 sampai dengan 36. Sampelnya adalah 31, 32, 33 sampai 36. Kita lihat jumlahnya ada 6. Berarti sampel kejadian A jumlahnya ada 6. Kemudian kejadian B, pada dadu kedua muncul angka 4, berarti yang di sini berarti 14, 24, dan seterusnya. Kita lihat 14, 24, sampai dengan 64. Ini kalau kita hitung jumlah sampelnya ini ada 6. Coba kita perhatikan antar kejadian A dan kejadian B. Ada nggak di sini yang mempunyai sampel yang sama? Coba kita lihat, kita amati di sini. Ini 34, di sini juga ada 34. Berarti antara kejadian A dan kejadian B ada sampel yang sama. Atau dengan kata lain, A iris B tidak sama dengan 0. Maka sekarang kita lihat sampel yang sama A iris B adalah 3, 4. Jumlah sampel yang sama adalah 1 di sini. Sehingga kalau ini kita kembalikan ke diagram Venn tadi, maka kita dapatkanlah kejadian ini adalah kejadian tidak saling lepas. Karena ada sampel yang sama antara kejadian A dan kejadian B, yaitu 3, 4. Maka peluang kejadian ini adalah peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurangi peluang kejadian yang sama. Sehingga peluang kejadian A atau B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurang peluang kejadian yang sama antara A dan B atau disebut A iris B. Sekarang kita cari peluang kejadian A. A sampelnya 6, ini jumlahnya semua sampel ada 36, maka ini adalah 6/36. Ini 6/36. Di sini sampelnya ada 1, jumlah sampel seluruhnya 36, berarti ini 1/36. Sehingga 6/36 tambah 6/36 dikurang 1/36, kita dapatkanlah 11/36. Sahabatku sudah bisa membandingkan sekarang mana peluang kejadian saling lepas, mana peluang kejadian tidak saling lepas. Supaya lebih jelas, mari kita lihat satu contoh lagi. Contoh 3, terdaftar 100 mahasiswa
di mana 40 orang mengikuti mata kuliah statistik, 55 orang mengikuti mata kuliah kalkulus, 30 orang mengikuti kedua mata kuliah tersebut. Jika satu orang diambil dari mahasiswa itu dipanggil secara acak, tentukanlah peluang yang dipanggil itu adalah yang mengikuti kuliah statistik atau kalkulus. Mari kita jawab. Yang mengikuti kuliah statistik sampelnya ada 40, yang mengikuti kuliah kalkulus sampelnya ada 55 orang, sedangkan yang mengikuti kedua-duanya, berarti statistik diiris kalkulus itu ada 30 orang, sedangkan jumlah sampel semua mahasiswa adalah 100 orang. Perhatikan di sini antar kedua kejadian, yaitu kejadian yang mengikuti statistik dan kejadian yang mengikuti kalkulus, irisannya tidak sama dengan 0. Sehingga kejadian ini adalah kejadian tidak saling lepas. Maka kita pakailah rumusnya, peluang kejadian statistik atau kalkulus sama dengan peluang kejadian yang mengikuti statistik ditambah peluang kejadian yang mengikuti kalkulus dikurangi peluang kejadian yang mengikuti dua-duanya. Sehingga sekarang kita dapatkan peluang kejadian yang mengikuti statistik adalah 40 dibagi 100 karena jumlah sampelnya 100, sedangkan ini adalah 30, sedangkan peluang yang mengikuti kalkulus adalah 55 per 100, dan peluang yang mengikuti kedua-duanya adalah 30 per 100. Sehingga kita dapatkanlah 40 per 100 tambah 55 per 100 dikurang 30 per 100. Ini ke sini jumlahnya adalah 95 kurang 30 sama dengan 65. Sehingga kita dapatkanlah 65 per 100 atau kita tulis 0,65. Mudah-mudahan sahabatku sudah bisa memahami dengan 3 contoh ini peluang kejadian saling lepas dan tidak saling lepas.